Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Oktaviana dengan NPM 201201201155. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan makalah saya yang berjudul Penerapan Kode Etik Profesi Guru di Indonesia. Nah, latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah saya ingin menelisik atau mengulik kembali kasus yang pernah viral pada tahun 2020 atau kisaran 2021 terkait seorang siswi yang diminta oleh kepala sekolahnya yang notabene juga seorang guru di sekolah Islam Terpadu, sekolah dasar Islam Terpadu di daerah Bojonggede. Dia diminta untuk push up 100 kali akibat belum mendapatkan kartu ujian karena masih menunggak uang bulanan atau SPP. Nah, rumusan masalah yang saya gunakan ini adalah bagaimana sih seharusnya penerapan kode etik profesi guru di Indonesia ini. Nah, dalam pembahasan yang saya paparkan di dalam makalah saya itu adalah guru ini sebagai tenaga pendidik profesional yang berkaitan langsung dengan pendidikan dasar, baik itu formal ataupun informal, baik itu formal hingga jenjang atas atau SMA. Dan guru ini merupakan salah satu alat masyarakat yang berperan langsung terhadap pemenuhan pendidikan terkait masa depan bangsa, yaitu penerus bangsa, itu putra-putri bangsa. Nah, dapat dikatakan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru ini memiliki peran untuk mengajar, mendidik, dan juga mengevaluasi berbagai macam jenis pendidikan yang nantinya akan berkaitan dengan pemenuhan pendidikan terhadap para siswa dan juga siswinya atau murid-muridnya. Tetapi dilihat dari masalah yang timbul ini, tentunya sudah melanggar kode etik profesi guru. Nah, sesuai dengan pasal 8 kode etik profesi guru, dinyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang guru akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelumnya saya ingin mendisklaimer atau memberi tanda kutip bahwa sang kepala sekolah ini di berbagai laman berita itu mengatakan bahwa ini hanya sebagai sebuah shock terapi. Padahal sudah jelas jikalau KPAI sendiri pun mengatakan bahwa SPP atau uang bulanan itu bukan tanggung jawab murid tetapi tanggung jawab orang tuanya. Apabila ingin disalahkan, ya salahkan orang tuanya. Nah, hal ini sudah jelas bahwa sang guru tersebut melanggar Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Apa yang dia langgar itu adalah bahwa seorang guru dilarang untuk memiliki sikap diskriminatif. Nah, diskriminatif itu dalam berbagai versi, bukan hanya warna kulit, kemudian ras, suku, agama, atau kepercayaan, tetapi juga status sosial dan juga keadaan ekonomi masing-masing muridnya. Dalam hal ini, apapun yang dilakukan oleh muridnya, terutama berkaitan dengan status ekonomi, selagi tidak merugikan orang lain, terutama dia atau siapapun itu, dan memang seharusnya bukan tanggung jawabnya, seharusnya seorang guru, terlepas dia punya jabatan tinggi ataupun tidak, bersikap non-diskriminatif. Nah, di dalam kode etik profesi guru dikatakan bahwa semua apa yang dilakukan oleh guru itu berbasis dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Maka dari itu, saya melihat di sini penerapan kode etik profesi guru dalam guru yang melakukan tindakan tersebut bisa dibilang gagal. Meskipun ya bukan berarti di beberapa di daerah lain melakukan hal yang sama, tetapi dilihat beberapa tahun belakangan, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri, beberapa guru melakukan hal yang tidak sewajarnya.
Mungkin di Indonesia memiliki kode etik seperti ini, di luar negeri juga memiliki kode etik yang sama. Tetapi tingkat pelanggarannya bisa dibilang hampir-hampir mirip. Yang mana jelas bahwa apakah masih bisa dikatakan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa? Tentunya hal ini masih bisa diputarbalikkan apabila guru tersebut mampu mematuhi kode etik profesinya masing-masing. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya penerapan kode etik profesi guru itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, entah itu pencopotan jabatan atau sebagainya. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah memperhatikan apa yang memang menjadi tanggung jawab dari seorang guru tersebut. Nah, yang kita tahu bahwa tanggung jawab dari seorang guru itu apabila seorang orang tua sudah menitipkan anaknya, memasukkan anaknya, mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolah dan guru tersebut ada di sana, tanggung jawab mereka sebagai orang tua di sekolah adalah memastikan anak tersebut mendapatkan pendidikan yang terbaik, tanpa membedakan, tanpa memandang fisik, ras, suku, agama, tanpa bersikap diskriminatif, sehingga anak tersebut akan merasa nyaman dan juga aman. Karena tanggung jawab seorang guru di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa mereka harus menciptakan ruang yang aman dan nyaman di sekolah. Selain itu juga guru harus menciptakan tempat belajar dan mengajar yang sekiranya akan membantu pemenuhan mutu pendidikan bagi anak tersebut. Selain itu, guru juga harus bersikap sebagai fasilitator, negosiator, atau segala hal lainnya supaya anak tersebut merasa bahwa saya berada di sekolah, saya bisa melakukan apa yang saya rasa saya bisa, bukan karena mereka merasa takut. Nah, selain lebih itu, guru juga harus mempunyai kompetensi karena dia adalah seorang tenaga profesional. Selain itu juga, terlepas dari bagaimana nanti anak itu akan menjadi seseorang di masa depan, dalam tanda kutip seseorang di masa depan, guru masih memiliki tanggung jawab yang besar apabila anak tersebut masih di lingkungan sekolah. Jadi, masalah biaya atau apapun itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan guru, sebagai seorang guru, harus bisa membedakan bahwa apabila anak tersebut belum bisa atau terhalang sesuatu seperti ekonomi atau keadaan lingkungan atau segala halnya, anak tersebut masih berhak untuk bersekolah dan masih berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat dikatakan guru tersebut berhasil menjalankan kode etik profesi guru yang seharusnya dijalankan. Simpulannya bahwa apapun yang dilakukan oleh anak tersebut, terutama yang berkaitan dengan ekonomi atau sosial, yang sekiranya masih berhak atau masih bisa ditoleransi karena mungkin keadaan ekonominya yang kurang baik, keadaan lingkungan yang kurang baik, mereka masih memiliki hak untuk belajar seperti yang lain yang memiliki keadaan yang jauh lebih baik daripada ia. Sehingga penerapan seharusnya memang seperti itu penerapan kode etiknya, dan jangan bersikap diskriminatif terhadap orang lain, karena hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap di masa depan, dan anak tersebut akan berpikiran bahwa tidak ada yang menyukai dia dengan apa yang ia miliki sekarang, karena guru adalah salah satu contoh yang bisa ia contoh di dalam kehidupannya. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.